Halo trader, saya akan bahas tentang poin-poin penting hasil dari FOMC semalam yang sangat seru sekali ya teman-teman, dan apa pengaruhnya pada market forex, gold maupun indeks saham. Oke, kita langsung saja. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Hasil pertama adalah suku bunga acuan dibiarkan unchanged di level 5,25 hingga 5,5%, which is itu adalah level yang tertinggi selama 22 tahun terakhir. Hal ini bukanlah sebuah kejutan karena memang banyak pihak yang memang sudah memprediksi bahwa kali ini FOMC akan membiarkan suku bunga acuan atau benchmark rate mereka itu tidak berubah atau unchanged. Hal yang lebih menarik dan market moving itu justru adalah poin yang kedua dan ketiga. Poin yang kedua adalah adanya kemungkinan ada sekali lagi rate hike tahun ini dan lebih sedikit cut rate pada tahun 2024 dan 2025. Artinya apa? Suku bunga masih akan dibiarkan tinggi dalam waktu yang lebih lama. Poin yang ketiga adalah The Fed mengatakan bahwa proyeksi GDP atau pertumbuhan ekonomi 2023 naik ke level 2,1% dari 1% saja di bulan Juni. Ini adalah sebuah statement yang hawkish, yang artinya adalah bagus untuk US dollar. Dan secara keseluruhan memang ketiga poin ini memang lebih berpihak ke strong dollar. Berangkat dari kesimpulan tentang FOMC tadi malam, ya teman-teman semua, saya akan mencoba untuk membuat rangkuman seperti apa kira-kira proyeksi pergerakan forex, gold dan juga indeks saham paling tidak untuk sisa 2023 ini. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini adalah konten yang bertujuan untuk edukasi semata dan bukan saran atau nasihat investasi bagi siapapun juga. Anda wajib melakukan research sendiri dan mengambil keputusan trading berdasarkan keyakinan Anda sendiri. Kita mulai dengan EUR USD ya teman-teman, dan ini adalah chart weekly. Di sini saya memasang dua buah EMA atau exponential moving average. Yang hijau yang di atas ini adalah EMA 200 dan yang biru yang di bawah ini adalah EMA 20 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini harga memang dia sedang bergerak di bawah EMA 200 maupun EMA 20 ya teman-teman. Di sini dia membuat fakey ya atau false breakout atau rejection dari EMA 200-nya. Kemudian dia mengalami penurunan ke bawah hingga tembus sampai ke EMA 20-nya, which is ini membuat outlook technical untuk EUR USD di chart weekly ini masih bearish ya teman-teman, sesuai dengan outlook FOMC yang barusan kita bahas. Garis vertikal berwarna biru ini adalah pembatas untuk akhir tahun 2023 ya, di akhir Desember 2023 ya teman-teman. Dan kalau kita boleh memproyeksikan target bearishnya nih untuk EUR USD, pertama itu menjelang atau paling tidak sampai di akhir 2023 di garis biru vertikal ini ya teman-teman. Target pertama itu dia ada di 1.0483, target kedua dia ada di 1.0300, which is ini adalah target yang saya rasa sih kayaknya bakal kena nih ya, 0.1.033 ini ya teman-teman. Dan kemudian lebih jauh lagi itu ada di 1.0100 ya. Jadi ini adalah 3 level target yang sepertinya akan ditarget untuk EUR USD menjadi target bearish paling tidak sampai akhir 2023 ini. Untuk GBP USD saya kira kondisinya sangat mirip dengan EUR USD tadi ya teman-teman, dan di sini harga juga sudah bergerak di bawah EMA 200 maupun EMA 20-nya ya, setelah sekali lagi sama dengan EUR USD dia gagal untuk break di atas EMA 200-nya ya teman-teman, which is ini mengindikasikan sebuah outlook technical yang bearish paling tidak sampai akhir tahun 2023, which is ditandai dengan garis vertikal biru ini ya teman-teman. Target bearishnya itu ada di sini ya, di 1.1800. Kita lanjut ke gold ya teman-teman, dan ini adalah chart weekly untuk gold. Dan untuk gold ini berbeda dengan EUR USD dan GBP USD yang tadi memang secara teknikal antara EMA 20 dan EMA 200-nya itu lagi bearish ya teman-teman. Untuk gold ini agak unik karena memang dia EMA 200-nya ini dia lagi bullish ya, dan memang secara tradisional gold itu memang arahnya bullish ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oleh karena itu gold ini menurut saya ini masih 50-50, masih imbang ya teman-teman. Akan tetapi kalau Anda tanya saya, Pak Setio lebih ke arah mana? Saya masih lebih suka ke arah bearish dulu ya, paling tidak sampai akhir 2023 ini. Salah satu alasannya adalah tadi malam pasca FOMC itu gold ikutan turun bersamaan dengan EUR USD, GBP USD maupun counterpart dari USD lainnya.
Ada support kunci yang harus di break dulu ke bawah ya teman-teman, kalau gold ini ingin melanjutkan pergerakan bearishnya menyamakan dirinya dengan Euro USD dan GBP USD, yaitu di support 1885 ya teman-teman. Ini adalah support yang kuat. Kalau sampai tembus maka diperkirakan kemungkinan dia berpotensi untuk mencapai atau menarget 1805 ini di sebelum akhir 2023. Kemudian kita akan bahas soal indeks saham. Pertama kita akan bahas Nasdaq dulu ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat, ini adalah chart Nasdaq di time frame monthly ya teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini, garis orange ini adalah suku bunga ya teman-teman. Dan kalau kita melihat hubungan antara suku bunga dengan indeks saham, itu biasanya adalah kalau terjadi rate hike itu biasanya sahamnya itu akan melemah. Sebaliknya kalau terjadi rate cut itu sahamnya akan menguat. Itu aturan umumnya ya teman-teman. Akan tetapi tentu saja tidak setiap saat berlaku seperti itu. Seperti contoh yang kita lihat ini ya teman-teman, kita tahu di sini menurut datanya itu rate hike itu mulai dari sekitar bulan Februari Maret 2022 ya teman-teman. Dan ketika itu terjadi rate-nya hike ya teman-teman, maka di sini kita melihat Nasdaq-nya ini dia turun ya. Jadi dia turun, ini udah benar menurut aturannya ya, rule of thumb-nya ya teman-teman. Jadi rate naik, Nasdaq atau indeks saham itu biasanya turun. Nah, ini dia sudah benar ya teman-teman. Akan tetapi kita melihat di sini rate-nya terus naik, akan tetapi Nasdaq-nya dia juga ikut naik ya teman-teman. Jadi di sini ya kita bisa katakan ada anomali antara korelasi Nasdaq dengan interest rate-nya. Secara teknikal kita melihat sekarang Nasdaq itu dia sedang naik ya teman-teman. Akan tetapi di sini muncul apa? Di sini muncul hanging man ya teman-teman. Dan di sini ada trend line resistance, which is ini berpotensi ini menjadi swing high ya teman-teman. Dan di sini sekali lagi ada hanging man yang berpotensi untuk membawa Nasdaq ini ke bawah, yang jika kita cocok homologikan dengan proyeksi bunga yang terus akan ditahan tinggi dalam jangka waktu yang lama tadi, maka kecenderungannya memang Nasdaq ini mungkin at least sampai di akhir tahun 2023 ini mungkin akan terkoreksi ke bawah. Apalagi pada tahun 2024 dan 2025 kita tadi sudah baca bersama bahwa akan ada lebih sedikit rate cut. Artinya apa? Faktor yang mendukung untuk naiknya indeks saham termasuk Nasdaq ini juga semakin kecil. Akan tetapi of course ini tidak menutup kemungkinan sama sekali Nasdaq untuk terus naik ya teman-teman, karena indeks saham itu memang kecenderungannya itu dia akan terus naik membuat new high. Namun dalam kondisi suku bunga yang cukup tinggi, saya rasa kenaikan itu mungkin agak sedikit susah. Selanjutnya ini adalah indeks Dow Jones ya teman-teman, dan garis vertikal biru ini lagi-lagi adalah batas 2023. Outlook teknikalnya itu masih bullish ya teman-teman. Akan tetapi di sini kalau kita melihat di sini ada trend line resistance, which is dia membuat lower high. Dan kita juga melihat pada bulan Agustus dan bulan Juli itu di sini dia membentuk twister top yang terbentuk di area resistance yang sangat penting, yaitu 35.700-800an ya, which is kalau kita melihat di sini sejak Februari 22 ini adalah resistance yang sampai sekarang itu belum bisa di break ke atas. Jadi sekali lagi kalau kita cocok homologikan dengan outlook dari FOMC yang sepertinya mungkin bulan November atau Desember ini ya tahun ini akan kembali menaikkan suku bunga sekali lagi ya teman-teman, maka besar kemungkinan indeks Dow Jones ini mungkin akan terus mantul sejak dia membuat twister top ini ya teman-teman. Mungkin dia akan terus ke bawah, paling tidak menguji EMA 20 tuh ada di 33493-an. Semoga konten ini bisa membantu Anda dalam membuat mapping seperti apa kira-kira potensi pergerakan forex, gold, dan juga indeks saham paling tidak sampai di akhir 2023 ini. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.